Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, saudaraku Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Oke, saudaraku, masih berbicara tentang haji. Ya, ada pertanyaan yang pertama adalah, Pak Cecep, ini ada teman Pak Cecep, jenengan itu membela pemerintah, dalam hal ini membela Kementerian Agama, karena banyak teman-teman jenengan yang ada di situ ya, gitu. Itu yang pertama. Ada yang lagi yang berbicara, Gus, solusinya apa Gus ini? Kok belum disebutkan solusinya? Oke, dua pertanyaan itu saya akan coba jawab dalam batas kemampuan saya. Saudaraku, kalau saat ini saya menyampaikan pembelaan saya, yang menurut jenengan saya membela ya, tapi itu sesungguhnya saya tidak membela. Saya hanya ingin menyampaikan fakta, karena saya pernah haji, dan itu sebagai seorang praktisi hukum dan aktivis ya, aktivis itu biasa melakukan analisa dari pengamatan-pengamatan, dari fakta-fakta yang saya dengar, saya lihat, saya rasakan, saya alami sendiri, ya kan? Itu maka saya menganalisa. Lantas saya mengevaluasi, namanya ANEF, analisa dan evaluasi. Setelah itu saya menyimpulkan, saya menarik benang lurusnya itu. Kenapa? Haji itu setiap tahun pasti ada keruwetan, pasti ada permasalahan. Ada teman saya yang ngomong, penderitaan petugas haji setiap tahun. Jadi dalam satu sisi mereka jadi petugas haji itu senang, tapi mereka juga menderita karena tidak ada orang-orang yang sudah berjuang sedemikian rupa ini dihargai, hanya dicari-cari kesalahannya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena sampai saat ini sepertinya tidak ada yang membela teman-teman kita yang sedang berjuang mati-matian. Kalau jenengan lihat, nanti saya sampaikan videonya. Ada salah satu pejabat eselon 1 di Kementerian Agama. Saya mendapatkan videonya. Dia sampai menggendong seseorang. Itu eselon 1 loh, bukan main-main loh. Di bawahnya menteri. Jadi beliau, saya tidak perlu sebutkan namanya. Beliau menggendong seseorang. Nah ini, kalau jenengan lihat, ini orangnya. Oke saudaraku, beliau adalah orang eselon 1. Saya tidak kenal dengan beliau, sama sekali tidak kenal. Belum pernah bertemu, belum pernah bertatap muka, belum pernah bersalaman. Saya dikirimi, ini loh, sampai seperti ini loh, kami berjuang. Dan memang saya pernah melihat begitu. Di tahun kemarin itu ada staf khusus, jujur saja saya acung jempol dengan beliau. Walaupun saya hanya
di tahun 2023 itu namanya kalau nggak salah, insya Allah saya masih ingat, namanya Gus Alek. Gus Alek itu lari pontang-panting ke sana kemari tuh. Saya nggak kenal, saya tidak memuji beliau, tapi saya melihat kinerja beliau. Saya tidak ada masalah dengan beliau, saya tidak ada pernah berbicara dengan beliau, tapi saya melihat pontang mengecek hotel-hotel, mengecek jamaah haji. Orangnya agak gendut dikit, muda tapi masih di bawah usia saya jauh, tapi saya acungi jempol. Itu kalau nggak salah jabatannya staf khusus, kalau mau ongkang-ongkang bisa. Dan kali ini juga eselon 1 di Kementerian Agama. Dan Bapak Menteri Agama kemarin turun langsung dalam masalah furoda, dan itu tidak pernah terjadi. Saya tidak membela, saya tidak akan dapat apa-apa. Tapi saya itu waktu itu melihat, merasakan, mohon maaf ini ada telepon ya. Saya waktu itu melihat, merasakan, ya kan, mendengarkan langsung, lantas mengalami langsung. Jadi saya tidak mau kalau urusan misalkan ini yang saya puji begini saya akan mendapatkan ini, tidak ada sama sekali. Yang prinsip saudaraku yang harus jenengan catat, bahwa haji itu tuan rumahnya yang punya gawe, yang menyelenggarakan di sana, yang membuat peraturan di sana, itu adalah negara Arab Saudi. Kita ini hanya pengantar. Namun kita itu mengantarkan bukan sekedar mengantar, kembali lagi bukan. Di Indonesia petugas haji sudah dilatih, ditatar sedemikian rupa, dan saya melihat, merasakan sendiri. Sebagai orang yang pernah haji, sebagai haji reguler juga pernah, sebagai petugas juga pernah. Berat itu, kenapa? Dites sedemikian rupa, diuji sedemikian rupa, setelah itu di bawah kita di Indonesia ini sampai yang namanya Kementerian Agama itu memberdayakan, bukan hanya memberdayakan orang Kementerian Agama, silahkan cek sendiri, tapi juga memberdayakan panutan-panutan, tokoh-tokoh panutan seperti kiai kampung dan sebagainya, KBI ini dirangkul semuanya untuk supaya nanti pelayanan haji menjadi baik. Kiai ulama. Jadi kalau kiai itu diam, ada mengatakan kiai diam karena segan, tidak, karena kiai itu yang saya yakin ulama itu sudah tahu bagaimana pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, berupaya sedemikian rupa. Saya tidak membela Kementerian Agama, saya mau fair saja. Sampai di sana, yang tuan rumahnya, yang punya hajatan bukan Kementerian Agama, bukan pemerintah Indonesia. Kumpul di Mekah sana, di Arab Saudi itu jutaan, 2 juta sampai 3 juta umat Islam, baik itu yang haji resmi maupun haji yang tidak resmi, di sana berkumpul jadi 1 jutaan orang. Yang punya hajatan adalah negara Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, yang mana di situ peraturannya juga bisa berubah-ubah. Jangankan begitu, jalannya saja tahu-tahu sekarang lewat jalan A, besok jalan A itu bisa ditutup, tahu-tahu harus dimasukkan harus lewat jalan C atau jalan D, nah, yang membuat semuanya bisa. Saya saja pernah tersesat karena berubahnya jalan, berubahnya aturan. Itu mendadak, di posisi dalam kondisi budayanya juga beda dan sebagainya. Dan perlu diingat, berhubungan dengan penyelenggara dalam hal ini sebagai tuan rumah atau yang punya gawe, Arab Saudi itu punya rekanan-rekanan yang bernama Masyarik. Dulu namanya Masyarik, sekarang Syarikah.
Dan itu ratusan sebenarnya, dan kita nggak tahu mereka itu dibina dan sebagaimana, nggak tahu, karena mereka sepertinya menghadapi banyak negara sehingga banyak budaya yang berbeda, sehingga mereka itu kemungkinan besar tidak mempelajari khususnya yang berhubungan dengan syarikat yang saat ini melayani jamaah haji Indonesia. Ini saya ulangi lagi supaya dalam pokok bahwa yang punya gawe di sana adalah Arab Saudi. Kalau di sana pekerjanya profesional, semuanya akan oke. Syarikat-syarikat itu kalau saya bilang seperti event organizer, event organizer. Jadi seperti EO lah di sini. Mereka yang punya gawe diberi amanat oleh kerajaan Arab Saudi untuk melayani jamaah haji. Nah, yang saya lihat EO ini orangnya adalah orang-orang yang, mohon maaf, jauh dari kata profesional. Sehingga kalau ada kesalahan, khususnya jamaah Indonesia kan paling banyak itu. Saya sempat berbicara dengan orang Kementerian Agama, teman saya itu ya ibarat kata ya harus siap mental. Haji apapun itu adalah istilahnya ujian tahunan. Kata teman saya, ujian tahunan yang harus mereka terima, yang harus mereka dengan lapang dada alami, dan tentu dengan kesabaran dan keikhlasan akan mendapat caci maki, akan mendapat kritik. Dan sejujurnya saya melihat semoga aja ini salah, DPR kita, Timbas kita berangkat dari sana itu tidak melihat sepertinya bahwa ini penyelenggaraan ini di sana itu adalah yang melakukan penyelenggaraan yang punya gawe, yang punya tuan rumah, yang tuan rumahnya adalah Arab Saudi. Disamakan dengan di Indonesia, padahal budaya, iklimnya, kondisinya di sana berbeda, berbaur dengan umat Islam yang seluruh dunia, dari seluruh negara dengan kultur dan budaya yang berbeda. Ini disamakan seperti ini, seolah-olah mesti salah. Kalau salah mesti Kementerian Agama. Saya tidak membela Kementerian Agama, dan ini bahaya. Harusnya mereka mencari, oh sebabnya apa. Bisa kok sebetulnya. Saya yakin beberapa kali saya mendengar bahwa DPR maupun pemerintah kita protes kepada Arab Saudi. Yang saya tidak pernah lihat itu protesnya, saya tidak dengar itu protesnya DPR dan pemerintah kepada Arab Saudi berhubungan dengan EO atau syarikat yang saat ini disebut syarikat Masyarik. Kemarin ada satu perusahaan Masyarik, EO yang menjadi rekanan pemerintah Arab Saudi atau kerajaan Arab Saudi. Itu yang pernah tidak. Itu yang harusnya, karena mereka yang menyelenggarakan semuanya, apalagi Armusna. Bayangkan itu, seperti tidak tertata. Mereka asal mempunyai, kalau saya lihat mereka mempunyai payung berupa PT atau badan hukum atau apalah yang mereka bisa bekerja untuk seperti kita itu istilahnya izin seperti penyelenggara haji atau apa itu PT penyelenggara haji yang punya izin untuk umroh atau haji dari pemerintah. Nah, itu juga seperti itu. Mereka yang melayani haji. Mereka tidak pernah disorot, diberitakan, disampaikan oleh DPR kepada rakyat bahwa ini kondisinya begini. Tapi banyak kiai yang mengetahui begitu. Makanya kalau ada orang ngomong kiainya diam karena sungkan, tidak. Karena saya yakin kiai itu sudah tahu, ulama yang biasa ke sana sudah tahu bahwa kita itu di sana tamu. Jamaah haji kita itu di sana tamu, tuan rumahnya itu adalah Arab Saudi. Dan ini ketika pelayanannya tidak baik, salah, sebaik apapun, kembali lagi, sebaik apapun haji di Indonesia kita tata, maka yang terjadi adalah berantakan lagi, ruwet lagi seperti kasus Armusna.
Arafah, Musdalifah, Mina. Penjemputannya saja ketika berangkat ke Arafah itu, sering terlambat. Saya nggak heran, kok tidak bisa memperkirakan ya jumlahnya jamaah haji sekian, bisnya harus sekian menit, perjalanan bis sekian seperti di Indonesia. Bis itu berangkat misalkan dari sini katakanlah dari Surabaya ke Solo, setiap jam sekian ada bis, jam sekian tidak ada senggangnya, sampai jam sekian. Sampai di sana sampai di Solo harus jam sekian setiap hari bisnya. Ada aturan, tapi di sana seperti tidak ada terhadap EO tidak ada. Mereka harus mendiam bis, harus berangkat ke sini, kepadatan dan sebagainya mereka tidak atur. Sehingga alasan terakhirnya karena kemacetan, terpaksa kita membela diri karena kemacetan. Padahal perhitungan macet dan tidak itu harusnya sudah dihitung oleh EO, oleh syarikah, dan ini tidak. Anehnya orang-orang Kementerian Agama tidak sadar, kadang-kadang hanya mengatakan ini sebab karena kemacetan, seharusnya bukan karena sebab itu. Ini karena syarikah bekerja tidak profesional, tidak memperlihatkan jam, tidak melihat kondisi sehingga menjadi begini. Dan ini tidak ada yang menyampaikan. Maka saya sampaikan di sini bahwa syarikah-syarikah yang ada di sana itu bekerjanya tidak baik, tidak profesional, jauh dari kata profesional. Sehingga yang menjadi korban adalah jamaah haji Indonesia. Supaya ini didengarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Sehingga itu yang menjadi korban. Dan semua telunjuk, semua mata menyalahkan Kementerian Agama. Padahal Kementerian Agama sudah berjuang baik-baik, dan ini tidak ada kaitannya dengan NU, Muhammadiyah, DDI, Al-Irsyad atau apalah kan. Tidak ada. Karena kalau sudah di sana itu kita nggak berbicara masalah NU, Muhammadiyah dan atau DDI atau Al-Irsyad atau Persis atau apalah apa itu organisasi Islam yang ada di Indonesia. Tidak, kita berbicara di sana itu kita melihatnya bahwa kita adalah tamu, semuanya tamu, dan harus tunduk dan patuh dengan peraturan dan kondisi yang ada di Mekah, kondisi dan peraturan yang diterapkan di Mekah. Tidak boleh ambil bis sendiri, nggak bisa, tetap itu haknya syarikah. Kementerian Agama, kalau gitu saya karena ini haji saya penjemputannya seperti ini, saya ngambil bis sendiri deh, saya ambil bis sendiri. Tidak bisa, itu haknya syarikah, tidak bisa Kementerian Agama ngambil seperti itu. Terus saya bertanya, ini gimana sih kok kejadian begini? Karena terus terang petugas kita itu banyak di lorong-lorong itu banyak benar-benar. Saya itu orang tua saya itu tersesat, pernah ditolong sama tentara kok. Tentara di sana itu jalan. TNI ada di sana, polisi ada di sana. Kita menggerakkan polisi, namanya kalau nggak salah Linjam, pelindungan jamaah haji. Ada mencari itu kalau ada orang yang itu kalau misalkan jamaah haji yang hilang atau tersesat atau sebab apa tidak bisa bertemu, saya tanya bagaimana kalau tidak bisa bertemu, mereka jalan tidak tidur 24 jam lebih kadang-kadang mencari mereka. Nah, ini yang tidak dilihat oleh saudara-saudara kita yang ada di DPR. Kalau ada pansus kemarin kan berhubungan dengan individu yang melakukan keculasan, merubah dari porsinya reguler menjadi haji PNH plus. Nah, itu lain ceritanya dan macam-macam lah saya bilang. Tapi ini saya tidak bicara masalah politik, saya bicara fakta di situ. Semoga dari sini jenengan sudah punya gambaran bahwa kita di sana adalah tamu, yang punya gawe adalah Arab Saudi. Termasuk masalah Armusna itu bukan urusannya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu pasrah, tidak boleh kita ikut, karena seluruh dunia, bukan hanya ini jamaah haji Indonesia, seluruh dunia harus tunduk dan patuh pada peraturan Arab Saudi, di mana tenda-tenda semuanya itu yang menyediakan adalah syarikah, bukan Kementerian Agama, bukan badan yang baru, saya lupa namanya, mohon maaf, badan urusan haji atau apa itu. Ada nomenklaturnya, itu ada nomenklaturnya Gus. Saya nggak hafal karena saya bukan orang Kementerian Agama dan saya juga bukan orang badan itu. Saya itu adalah rakyat, warga yang mengalami sendiri, yang merasakan sendiri, yang melihat sendiri, ya terus terang yang terlibat langsung di situ semua.
Nah sekarang saya akan sampaikan tentang solusinya. Solusi mohon maaf dalam batas kemampuan saya loh ya saya menyampaikan. Tidak dalam saya sok pinter, tidak. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada saya itu saya coba untuk saya berikan. Tentu saja saya dengan diskusi dengan beberapa orang, kira-kira bagaimana, dan akhirnya saya menganalisa terus menyimpulkan, oh inilah. Nah seperti kejadian 2025 ini, syarikah ini. Nah, saya melihatnya, sudah saya katakan bahwa Indonesia itu kulturnya, budayanya adalah budaya kekeluargaan. Kita itu sudah bentuk dari regu. Ada ketua regunya namanya karu. Dari rombongan ada ketua rombongan namanya rombongan. Regu itu bisa 10 sampai 15 orang. Kalau nggak salah kebanyakan rata-rata 10 orang. Ketua rombongan itu ada 30-an orang sampai 50-an orang. Nanti naik jenjang terus sampai kloter. Nah di sana itu ada yang ngurus namanya kalau di dalam lingkungan itu sektor. Nah sektor itu di atasnya sektor ada daker, daerah kerja yang dipimpin oleh kepala sektor. Kalau sektor itu membawai nanti kloter. Ada kloter ini. Dia mempunyai anak buah yang banyak, bahkan mengambil orang-orang mukimin maupun mahasiswa untuk ikut membantu. Benar tuh, diberdayakan, benar itu. Bukan saya ngomong saja, boleh ditanyakan. Nah, saya mempunyai hasil dari saya melakukan analisa, melakukan evaluasi ya. Lantas saya melakukan diskusi, saya menyimpulkan sesungguhnya permasalahan itu kemungkinan akan berkurang dampaknya seperti kejadian kalau satu, syarikah itu harus ditunjuk syarikah yang mengerti tentang budaya Indonesia, mengerti karakter orang Indonesia, mengerti jamaah haji, karakter jamaah haji Indonesia. Itu yang satu, yang pertama, untuk syarikah, penunjukan syarikah ya. Yang kedua, syarikah dalam pengelolaannya itu harus berbasiskan kedaerahan atau katakan embarkasi. Misalkan kita katakan 10 syarikah, saya sih berharap ya 10 syarikah. Satu syarikah misalkan kita punya embarkasi berapa? Misalkan kita punya embarkasi katakanlah 20 embarkasi gitu. Maka 10 embarkasi tadi, satu syarikah memegang 2 embarkasi. Dibagi-bagi kan? 2 embarkasi kalau 8 syarikah ya, kemarin kan 8 syarikah, misalkan anggaplah 10 syarikah, masing-masing syarikah bertanggung jawab atas 2, kalau 10, 2 embarkasi. Ya disesuaikan saja, bisa jadi nanti bisa berkurang dan sebagainya kan dari penelitian analisa mereka. Tapi menurut saya syarikah yang baik itu ya paling tidak minimal 5 lah. Kalau 20 berarti bisa satu syarikah itu memegang, anggaplah 20 embarkasi ya, memegang, kalau 5 itu 4 embarkasi. Sehingga orang tidak akan jamaah, sehingga kalau sudah seperti itu, maka insya Allah jamaah itu tidak akan seperti sekarang ini, ada di hotel sana, ada di hotel sini, karena syarikah sudah tahu, oh ya yang datang saat ini adalah dari embarkasi, misalkan Surabaya. Oh ya, Surabaya hotelnya di sana, dijemput oleh mereka sampai diantarkan, tidak terpisah insya Allah. Begitu seterusnya, oh embarkasi Jakarta, berarti embarkasi Soekarno-Hatta ya, Jakarta Banten kan misalkan gitu ya. Oh ya berarti ini dari daerah sini, ini, oh hotelnya di sini, tinggal terapkan. Ini mereka tahu, harusnya berbasis itu. Yang ketiga, antar syarikah harus ada pelatihan kerjasama, sehingga tidak menimbulkan ego, dan itu dilakukan dengan berdasarkan MOU. MOU-nya dipertegas di situ bahwa kalian harus, kalau mau menjadi pelayan haji Indonesia, di samping kalian tahu karakter Indonesia, maka kalian, wahai
syarikah, pengurus syarikah atau kepala syarikah atau apalah ya, yang punya syarikah, kalian harus mau orang-orang kalian ikut penataran atau istilahnya berapa hari, bagaimana cara menangani, bagaimana cara melayani jamaah haji Indonesia, termasuk nanti menentukan jamnya, harus jam sekian, berarti ketentuannya jumlah kendaraannya harus sekian, dalam misalkan Musdalifah jam sekian harus sudah ada apa itu, ada bis baliknya yang membawa jamaah ke Arafah, terus ke Musdalifah, setelah itu ke Mina, harus ada. Ini harus diatur, harus ditata benar, harus dihitung. Dan ini orang-orang ahli, saya nggak begitu ahli, tapi saya hanya menyampaikan kira-kira begitu. Jadi itu. Dan kerjasama antar syarikah MOU, kerjasama antar syarikah ini sangat dipentingkan supaya mereka benar-benar, ini saya pelayan, bukan unggul-unggulan, wah saya ini harus lebih baik daripada syarikah lain. Harus ditanamkan bahwa satu syarikah, kalau mereka berbuat tidak baik akan merusak nama syarikah-syarikah yang lain, sehingga kerjasamanya bagus. Yang ketiga, yang keempat ini, saya juga akan menjawab pertanyaan, sekali lagi saya menjawab, sebagai pengelola haji harus, kalau melayani sudah baik ya, mengedepankan itu keikhlasan. Keikhlasan. Semua petugas haji harus diperhatikan dan jangan mengeluh. Itu harus ditanamkan. Begitu juga, itu yang bisa saya sampaikan. Begitu juga saya pikir kedutaan besarnya, kedutaan besar Indonesia yang ada di Arab Saudi harus turun memantau apa ya istilahnya, pergerakan haji berhubungan dengan kerja syarikah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak sampai nanti basisnya sekarang ini saya dengar antara Kementerian Agama dengan kedutaan besar Indonesia yang ada di Arab Saudi seperti tidak sinkron. Nah itu harus dibenahi, Sekali lagi saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sesungguhnya SDM kita itu sudah sangat bagus, sudah sangat mumpuni, karena kita setiap tahunnya kembali lagi, karena kita bukan yang punya gawe. Dan jangan disamakan saudaraku dengan bahwa seperti pengajian di sini, di sini itu masyarakatnya bertemunya masyarakat dengan Indonesia. Tabligh akbar hebat apapun, katakanlah 7 juta misalnya. Ada beberapa aksi sampai 7 juta aksi, sampai 7 juta orang dan sebagainya, aman, tidak ada korban, karena ini di negara Indonesia, di mana bertemunya dengan orang Indonesia, bergaulnya dengan orang Indonesia, apa itu yang berbicara juga Indonesia, disampaikan oleh orang Indonesia, dan kondisinya pengamanannya dari polisi dan bantuan tentaranya semua adalah Indonesia. Tokoh-tokoh yang tampil yang ada semua Indonesia. Tidak bisa kita harus mengatakan bahwa kondisi sana disamakan dengan tokoh-tokoh yang ada di sini. Dan juga nggak pas kalau dikatakan bahwa ini bisa dilakukan oleh orang ini tidak melihat agama dan sebagainya. Ingat, itu salah. Itu salah. Karena apa? Tokoh-tokoh itu tidak ada pengaruh. Haji itu memerlukan sosok yang mohon maaf, yang memimpin, dalam hal ini memimpin agama. Ada yang namanya Amirul Hajj. Dan itu harus orang muslim.
non-Islam saya tidak sarah, mohon maaf tidak sarah, tidak bisa diserahkan pada nama-nama seperti yang disebut oleh teman-teman. Mohon maaf Pak Ahok, saya tidak nama karena nama jenengan disebut, misalkan Pak Ahok, nggak bisa, ya nggak bisa jalan, itu Masjidil Haram. Orang non-Muslim ya tidak bisa apapun agamanya selain orang Islam, nggak bisa masuk ke Mekah, nggak bisa masuk ke Madinah. Nah, terus kalau dipimpin oleh orang-orang gimana? Katakanlah disebutkan, mohon maaf Pak Erick Thohir, nama Pak Erick Thohir, aduh saya bilang kacau ini. Oh, nama tokoh-tokoh ini mereka bisa apa? Kalau masalah urusannya, ini di negara orang, bukan di negara sendiri. Ini berhadapan dengan ulama, berhadapan dengan orang-orang yang bersemangat sedang menjalankan 5 rukun Islam. Yang kelima, girohnya lain, semangatnya lain. Tidak ngerti tentang tata cara haji, ada kacau. Terus Pak Erick bisa, aduh ya, bisa apa Pak Erick di sana? Ini bukan seperti mengelola perusahaan. Ini banyak sekali. Kumpulnya di sana itu bukan Indonesia saja, saudara. Banyak seluruh dunia itu. Dari Afrika, dari Amerika, dari Jepang, dari Cina, dari Vietnam, dari Thailand, dari Singapura, dari Filipina. Wah, dari hampir seluruh dunia. Dari Kazakhstan. Dengan budaya yang bercampur aduk di sana pun budaya begini, dengan kondisi negaranya, wah, kulturnya juga berbeda, juga kondisi cuacanya banyak, sebab makanannya dan sebagainya yang tentu juga berbeda dengan kita. Tapi diusahakan oleh Kementerian Agama untuk makanannya benar-benar makanan Indonesia. Yang mencarinya pun juga susah, harus membawa dari Indonesia. Kadang saya dengar itu kemarin itu dibawakan makanannya itu bumbu-bumbunya atau apa, berasnya, kita harus mengambil berasnya harus sama karena orang Indonesia makannya beras. Masaknya sedemikian rupa, wah, sedetail-detailnya itu dipikirkan, itu nggak bisa untuk seperti orang mengurus PSSI. Wah, aku ngurus PSSI bisa. Saya bilang, ngurus sepak bola itu mudah, saya itu punya SSB sekolah sepak bola. Di sepak bola tambah banyak mafia. Untuk supaya dekat saja, kadang-kadang mohon maaf, untuk kita nanti akan kalah, sudah terasa, sudah tahu. Sebelum main kita ini akan kalah, walaupun pemain kita lebih baik daripada lawan kita, udah tahu. Namanya pengaturan skor tuh, kadang kita tambah diri ngalah ya, nanti saya kasih sekian. Indonesia ini bro, jangan samakan dengan PSSI. Kalau banyak gitu, kita tambah banyak mafia haji nanti. Begini aja sudah banyak. Yang kita butuhkan kepemimpinan itu kepemimpinan yang jujur. Dan saya meyakini saat ini, mohon maaf, saya benar-benar belum pernah ketemu yang namanya Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Itu belum pernah ketemu Menteri Agama sekarang, belum pernah salaman aja, pernah omong-omongan juga tidak pernah. Tapi wajah beliau, begitu juga dengan kepala badan yang sekarang ini insya Allah nanti akan haji dikelola. Wajah beliau berdua itu orang-orang yang mohon maaf, wajahnya menampakkan wajah orang yang ikhlas, orang yang peduli, orang yang lurus. Profesor Nazaruddin Umar, gebrakannya di Kementerian Agama sangat bagus, lurus. Siapa yang tidak mengikuti aturan, tidak sesuai aturan, disikat sama beliau. Saya dengar sendiri itu. Begitu juga dengan kepala badan, orang yang juga insya Allah lurus, sederhana, penampilannya hanya pakai sarung. Lain, tapi orangnya ramah, enak. Saya tidak membela beliau berdua, saya itu hanya tidak ngomong begini. Jadi kalau memang rutin deritanya orang Kementerian Agama, khususnya orang haji itu ngomong, saya ini rutin setiap tahun, pekerjaan rutin saya adalah nanti setiap tahun siap untuk dimaki. Orang Kementerian Agama ngomong sama gitu.
Karena yang punya gawe di sana tidak profesional. Kata mereka juga sudah ngerti bahwa oke, tapi tidak berani menyampaikan. Tapi saya menyampaikan lah. Jadi itu saudaraku menurut saya kembali lagi bahwa inilah jawaban saya. Dan untuk masalah apa kenapa saya katakan seperti koyok membilo kementerian, oh tidak, saya tidak membela, saya tidak akan dapat apa-apa, saya ngomong begini tidak akan dapat jabatan, tidak dapat duit, tidak dapat apa, ya saya ingin menyampaikan fakta aja yang saya lihat, saya rasakan, dan saya dengarkan langsung, saya dengarkan, saya lihat, saya rasakan, dan saya alami. Jadi pemerintah Indonesia harus berani protes. Dalam posisi ini pemerintah Indonesia harus hadir untuk menyampaikan kepada bila menteri urusan haji di sana di Arab Saudi, atau pada pemerintah Arab Saudi bahwa mereka memberikan syarikat atau event organizer yang melayani haji yang menurut saya jauh dari kata sempurna. Dan sampai kapanpun itu kan seperti itu. Dan insya Allah kalau seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk solusinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah setidak-tidaknya mengurangi. Itu yang bisa saya sampaikan saudaraku. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga ini menjadi pencerahan. Fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut imut-imut, menggemaskan dan mengarahkan, menyampaikan. Ayo DPR, teriaklah kepada pemerintah Arab Saudi supaya mereka memberikan kita orang-orang yang profesional sebagai tuan rumah, untuk disebut Arab Saudi sebagai tuan rumah yang baik. Demikian Cecep Muhammad Yasin menyampaikan, tetap peduli Palestina.